Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah belajar kembali bersandar dan jiwa yang gelisah menemukan arah. Di sini, kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mengingat bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat dan tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah. Mari tenangkan hati dan luruskan kembali niat kita hari ini. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam menjalani hidup ini, bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, tidak pernah benar-benar berhenti di situ saja. Semuanya berjalan, semuanya bergerak, dan semuanya akan kembali kepada kita. Kita sering merasa hidup ini bebas. Bebas memilih, bebas melakukan, bebas menentukan arah. Tapi tanpa kita sadari, setiap kebebasan itu membawa konsekuensi. Setiap pilihan membawa hasil. Hari ini mungkin kita bisa tertawa, kita bisa melupakan, kita bisa mengabaikan. Tapi waktu tidak pernah lupa. Ia mencatat dengan sangat rapi setiap detik yang kita lewati. Betapa banyak dari kita yang hidup tanpa benar-benar berpikir, tanpa benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang akan kita temui nanti. Kita menanam, tapi sering lupa bahwa kita akan memanen. Kita berbicara, tapi lupa bahwa setiap kata memiliki jejak. Kita melangkah, tanpa sadar bahwa setiap langkah membawa kita menuju hasilnya. Dan yang lebih mengejutkan adalah, hidup ini tidak selalu langsung menunjukkan hasilnya. Kadang ia diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sesungguhnya, semuanya sedang dipersiapkan. Apa yang kita lakukan dalam diam akan kembali dalam kenyataan. Apa yang kita sembunyikan akan muncul dalam bentuk yang tidak kita duga, karena tidak ada yang benar-benar hilang di sisi Allah. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan kembali. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti. Dan saat itu datang, kita tidak akan bisa memilih ulang, tidak bisa menghapus, tidak bisa mengganti. Yang ada hanya menerima apa yang pernah kita pilih sendiri. Maka sebelum semuanya kembali kepada kita, sebelum kita sampai pada titik di mana tidak ada lagi kesempatan, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang kita kirimkan untuk diri kita di masa depan? Semua akan kembali tanpa terkecuali. Ada satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tunda, dan tidak bisa kita ubah, bahwa semua yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu, suatu saat akan kembali kepada kita. Tidak ada yang benar-benar hilang, tidak ada yang benar-benar dilupakan. Bahkan sesuatu yang kita anggap sepele pun, di sisi Allah, tetap tercatat dengan sangat rapi. Kita hidup dalam dunia yang sering menipu persepsi kita. Kita merasa bebas melakukan apa saja, merasa tidak ada yang melihat, merasa aman dari konsekuensi. Padahal sesungguhnya, kita hanya sedang diberi waktu, bukan kebebasan tanpa batas. Kita hanya sedang diberi kesempatan, bukan dibiarkan tanpa pengawasan. Setiap kata yang keluar dari lisan kita, setiap langkah yang kita ambil, setiap niat yang terlintas dalam hati, semuanya memiliki jejak, dan jejak itu tidak akan hilang. Ia akan mengikuti kita, seperti bayangan yang tidak pernah pergi, sampai akhirnya kita berdiri di hadapan Allah membawa semua itu sebagai bukti dari siapa kita sebenarnya. Betapa sering kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang hari ini, bukan hanya tentang kesenangan sesaat, tapi tentang perjalanan panjang yang akan berakhir pada satu titik, pertemuan dengan Sang Pencipta, dan di titik itu tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Apa yang kita pilih hari ini akan menjadi apa yang kita rasakan nanti.
Jika kita memilih kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali dalam bentuk yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Dan jika kita memilih keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali, bahkan ketika kita sudah berusaha melupakannya. Dunia mungkin bisa menipu manusia. Kita bisa terlihat baik di mata orang lain, kita bisa menyembunyikan kesalahan kita dengan rapi, tapi kita tidak bisa menipu Allah. Karena Allah tidak melihat apa yang tampak, tapi apa yang tersembunyi di dalam hati. Kadang kita bertanya, kenapa hidup terasa berat? Kenapa masalah datang silih berganti? Tanpa kita sadari, mungkin itu adalah bagian dari apa yang pernah kita tanam. Karena kehidupan ini seperti cermin, ia memantulkan kembali apa yang pernah kita kirimkan. Namun bukan berarti semua kesulitan adalah hukuman. Tidak, ada yang datang sebagai ujian, ada yang datang sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat kita. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang datang tanpa alasan. Dan yang lebih menakutkan adalah ketika kita merasa baik-baik saja dalam kemaksiatan, ketika kita tidak lagi merasa bersalah saat berbuat dosa, ketika hati kita mulai terbiasa dengan kesalahan, disitulah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang kembali kepada kita. Dalam bentuk yang paling halus, hati yang mulai mati. Maka sebelum semuanya benar-benar kembali dalam bentuk yang nyata, sebelum kita berdiri di hari di mana tidak ada lagi kesempatan, mari kita mulai bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sedang kita kirimkan hari ini untuk diri kita di masa depan? Pilihan kecil yang menentukan segalanya. Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil dalam hidup. Kita berpikir bahwa satu kebohongan kecil tidak akan berdampak apa-apa. Satu dosa kecil tidak akan mengubah hidup kita. Satu kelalaian tidak akan berarti apa-apa. Padahal justru dari hal-hal kecil itulah arah hidup kita perlahan ditentukan. Hidup ini tidak dibentuk oleh keputusan besar saja, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Pilihan untuk bangun atau menunda, pilihan untuk jujur atau berbohong, pilihan untuk mengingat Allah atau melupakannya. Dan tanpa kita sadari, pilihan-pilihan itu membentuk kebiasaan, lalu kebiasaan membentuk karakter, dan karakter menentukan akhir kita. Satu dosa mungkin terasa ringan saat pertama kali dilakukan, tapi ketika diulang, ia menjadi biasa. Dan ketika sudah biasa, ia tidak lagi terasa dosa. Disitulah bahaya sebenarnya. Bukan pada besar kecilnya dosa, tapi pada bagaimana hati kita meresponnya. Begitu juga dengan kebaikan. Satu kebaikan kecil mungkin terasa tidak berarti, tapi ketika terus dilakukan, ia menjadi cahaya dalam hidup kita. Ia menjaga hati kita tetap hidup. Ia menjadi penolong kita di saat kita paling membutuhkannya nanti. Bayangkan seseorang yang setiap hari menunda salatnya. Awalnya hanya sekali dua kali, lalu menjadi kebiasaan, sampai akhirnya salat tidak lagi menjadi prioritas. Dan tanpa sadar, ia sedang membangun jarak antara dirinya dengan Allah, sedikit demi sedikit. Dan bayangkan seseorang yang menjaga lisannya. Ia menahan diri dari berkata kasar. Ia berusaha jujur walaupun sulit. Mungkin tidak ada yang memujinya, tapi setiap kata yang ia jaga adalah investasi yang akan kembali kepadanya dalam bentuk kebaikan yang tak terduga. Masalahnya, kita sering lebih fokus pada hasil, bukan proses. Kita ingin hidup yang baik, tapi kita tidak menjaga pilihan-pilihan kecil yang mengarah ke sana. Kita ingin akhir yang indah, tapi kita tidak memperbaiki langkah-langkah kecil yang membawa kita ke akhir itu. Padahal Allah tidak menilai kita hanya dari hasil akhir, tapi dari usaha kita, dari pilihan kita, dari bagaimana kita terus berusaha memilih yang benar meskipun itu sulit. Setiap detik adalah kesempatan, setiap keputusan adalah jalan, dan setiap jalan memiliki tujuan. Tidak ada yang netral dalam hidup ini. Kita sedang mendekat atau menjauh, kita sedang membangun atau merusak. Maka jangan pernah meremehkan hal kecil.
Karena bisa jadi, hal kecil yang kita abaikan hari ini adalah sesuatu yang akan kita sesali di hadapan Allah nanti. Saat semua pilihan mulai kembali kepada kita, ada satu fase dalam hidup di mana kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Apa yang dulu kita anggap biasa, perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa berat. Apa yang dulu kita abaikan, tiba-tiba hadir kembali dalam bentuk yang tidak kita duga. Disitulah pilihan-pilihan kita mulai kembali kepada kita. Kadang bukan dalam bentuk yang jelas, bukan langsung terlihat sebagai akibat dari apa yang kita lakukan, tapi hadir sebagai kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, sebagai kekosongan yang tidak bisa diisi, sebagai rasa lelah meskipun tidak melakukan apa-apa. Hati yang dulu peka menjadi biasa saja. Dosa yang dulu membuat kita menangis, kini tidak lagi terasa apa-apa. Bahkan kita bisa tertawa di atas kesalahan yang dulu kita sesali. Dan tanpa sadar, kita sedang menerima hasil dari apa yang pernah kita biasakan. Begitu juga dengan kebaikan. Ada orang yang hidupnya terasa ringan, hatinya tenang meskipun masalah datang silih berganti. Bukan karena hidupnya tanpa ujian, tapi karena ia memiliki sesuatu dalam hatinya yang tidak dimiliki semua orang, kedekatan dengan Allah. Apa yang kita tanam di dalam hati akan tumbuh. Jika kita menanam kelalaian, maka yang tumbuh adalah kekosongan. Jika kita menanam dosa, maka yang tumbuh adalah kegelisahan. Tapi jika kita menanam keimanan, maka yang tumbuh adalah ketenangan, bahkan di tengah badai kehidupan. Seringkali kita mencari penyebab di luar diri kita. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir. Padahal bisa jadi jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, pada pilihan-pilihan yang pernah kita ambil. Allah Maha Adil. Tidak ada satupun yang luput dari perhitungannya, tapi keadilan Allah tidak selalu terlihat seperti yang kita bayangkan. Kadang ia hadir dalam bentuk penundaan, kadang dalam bentuk peringatan yang halus, dan kadang dalam bentuk kehilangan yang menyadarkan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika semua itu terjadi, tapi kita tidak menyadarinya. Kita terus berjalan tanpa introspeksi, terus mengulangi kesalahan yang sama, sampai akhirnya kita terbiasa dengan kondisi itu. Padahal setiap rasa gelisah, setiap kegundahan, setiap ketidaktenangan bisa jadi adalah panggilan dari Allah. Sebuah tanda bahwa ada yang perlu kita perbaiki, sebuah isyarat bahwa kita sudah terlalu jauh. Maka ketika hidup mulai terasa berat tanpa alasan yang jelas, jangan langsung mencari pelarian. Berhentilah sejenak, lihat ke dalam diri, karena bisa jadi itu adalah saat di mana Allah sedang mengembalikan kepada kita apa yang pernah kita kirimkan. Ketika kebaikan dan keburukan dikembalikan tanpa bisa dihindari, akan datang satu masa di mana tidak ada lagi yang bisa kita tahan, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Semua yang pernah kita lakukan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, mulai kembali kepada kita, satu persatu, tanpa bisa kita tolak. Kebaikan yang pernah kita lupakan, tiba-tiba hadir menyelamatkan. Sedekah kecil yang kita anggap tidak berarti, menjadi penolong di saat kita paling membutuhkan. Doa yang pernah kita panjatkan dengan tulus, kembali dalam bentuk pertolongan yang tidak disangka. Dan sebaliknya, dosa yang pernah kita anggap sepele, mulai menampakkan dampaknya. Bukan selalu dalam bentuk musibah besar, tapi bisa dalam bentuk hati yang sempit, hidup yang terasa hampa, rezeki yang terasa tidak berkah, dan ketenangan yang sulit ditemukan. Inilah keadilan yang sering tidak kita sadari, bahwa Allah tidak langsung menghukum, tapi membiarkan kita merasakan akibat dari apa yang kita pilih, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Setiap kebaikan adalah cahaya, dan setiap keburukan adalah kegelapan. Ketika kita mengumpulkan banyak kebaikan, hidup kita perlahan dipenuhi cahaya. Tapi ketika kita mengumpulkan banyak dosa, hidup kita perlahan menjadi gelap, meskipun dari luar terlihat baik-baik saja.
Yang menakutkan bukan ketika kita diuji, tapi ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang diuji. Yang lebih menakutkan bukan ketika kita berdosa, tapi ketika kita tidak lagi merasa bersalah setelah melakukannya. Ada orang yang hidup dalam kemewahan tapi hatinya gelisah. Ada yang hidup sederhana tapi hatinya tenang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari apa yang mereka bawa dalam hati mereka. Hasil dari apa yang pernah mereka tanam. Semua akan kembali, tapi tidak selalu dengan cara yang kita pahami. Kadang kebaikan kembali dalam bentuk yang berbeda. Kadang keburukan kembali dalam bentuk yang tidak kita sadari. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang hilang. Dan puncaknya adalah saat kita tidak lagi berada di dunia ini. Saat semua dikembalikan secara sempurna, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dilupakan, tidak ada yang bisa kita ingkari. Maka sebelum hari itu benar-benar datang, sebelum semuanya dikembalikan tanpa bisa kita ubah, masih ada waktu untuk memperbaiki, masih ada kesempatan untuk memilih ulang jalan mana yang ingin kita bawa menghadap Allah. Ketika penyesalan tidak lagi berguna, akan datang satu waktu di mana penyesalan tidak lagi memiliki arti. Bukan karena kita tidak menyesal, tapi karena waktu untuk memperbaiki sudah tidak ada lagi. Di saat itu, semua keinginan untuk kembali hanya menjadi angan yang tidak mungkin terwujud. Selama kita masih hidup, penyesalan adalah rahmat. Ia adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Ia adalah panggilan untuk kembali. Tapi ketika hidup ini berakhir, penyesalan berubah menjadi beban yang harus dipikul tanpa bisa dikurangi. Betapa banyak manusia yang baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat, ketika waktu sudah habis, ketika kesempatan sudah ditutup, dan ketika tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Mereka ingin kembali hanya untuk satu sujud yang benar-benar khusyuk, hanya untuk satu doa yang tulus, hanya untuk satu kesempatan memperbaiki kesalahan. Tapi keinginan itu tidak lagi berarti apa-apa. Dunia yang dulu terasa panjang, ternyata sangat singkat. Waktu yang dulu terasa banyak, ternyata sangat sedikit. Dan kesempatan yang dulu sering ditunda, ternyata tidak pernah kembali. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kita melihat dengan jelas hasil dari semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita abaikan, dosa yang kita anggap remeh, dan semua itu hadir di hadapan kita tanpa bisa kita tolak. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi kesempatan kedua. Yang ada hanya kenyataan bahwa kita sedang menerima apa yang pernah kita pilih sendiri. Dan di saat itu, manusia akan berkata dalam hatinya, "Seandainya aku bisa kembali," tapi kalimat itu tidak akan pernah didengar sebagai permintaan. Ia hanya menjadi penyesalan yang tidak berujung. Maka selama kita masih diberi waktu, jangan tunggu sampai penyesalan itu datang tanpa solusi. Jangan tunggu sampai hati kita benar-benar keras. Jangan tunggu sampai kita tidak lagi mampu berubah. Karena hari ini, kita masih punya kesempatan. Hari ini, kita masih bisa memilih. Dan hari ini, kita masih bisa menentukan apa yang akan kita bawa ketika semuanya kembali kepada kita nanti. Amal yang akan menemani atau menghancurkan. Pada akhirnya, kita akan sampai pada satu titik di mana semua yang kita miliki di dunia ini tidak lagi berarti. Harta, jabatan, pujian manusia, semuanya akan tertinggal. Yang tersisa hanyalah amal. Itulah satu-satunya yang akan menemani kita, atau justru menghancurkan kita. Kita sering menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak akan ikut bersama kita. Kita mengejar dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Padahal setiap detik yang kita habiskan adalah kesempatan untuk mengumpulkan sesuatu yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Amal bukan hanya tentang yang besar, bukan hanya tentang ibadah yang terlihat, tapi tentang keikhlasan, tentang niat,
tentang hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus, yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun, kecuali Allah. Ada amal yang terlihat besar di mata manusia, tapi kosong di sisi Allah, karena dilakukan untuk dipuji, untuk dilihat, untuk mendapatkan pengakuan. Dan ketika itu terjadi, amal itu tidak akan menjadi penolong, tapi justru menjadi beban. Dan ada amal yang terlihat kecil, bahkan tidak dianggap oleh manusia, tapi karena dilakukan dengan keikhlasan, ia menjadi sangat besar di sisi Allah. Ia menjadi cahaya di saat gelap. Ia menjadi penolong di saat tidak ada lagi yang bisa menolong. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menemani kita. Ia akan hadir dalam bentuk yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ia akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita sadari. Ia akan menjadi jawaban dari doa-doa yang pernah kita panjatkan. Sebaliknya, setiap dosa yang kita lakukan, jika tidak kita bertaubat, akan ikut bersama kita. Ia tidak akan hilang hanya karena kita melupakannya. Ia akan tetap ada, menunggu saat di mana ia akan kembali kepada kita. Yang paling menakutkan adalah ketika kita merasa sudah banyak berbuat baik, tapi ternyata tidak ada yang tersisa, karena semua itu tercampur dengan ria, dengan kesombongan, dengan niat yang tidak benar. Maka yang perlu kita jaga bukan hanya amal, tapi juga hati saat melakukannya. Karena amal tanpa keikhlasan, seperti tubuh tanpa ruh. Ia terlihat ada, tapi tidak memiliki kehidupan. Dan pada akhirnya, kita akan melihat sendiri, amal mana yang benar-benar menjadi penolong, dan amal mana yang justru menjadi sebab kita menyesal. Hati yang menjadi saksi atas semua pilihan. Di dalam diri setiap manusia, ada satu bagian yang tidak pernah benar-benar bisa kita tipu. Ia diam tapi mengetahui. Ia tersembunyi tapi mencatat. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi suaranya terasa. Itulah hati yang kelak akan menjadi saksi atas semua yang kita lakukan. Hati selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, hati sudah memberi isyarat. Rasa ragu, rasa tidak nyaman, itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan. Tapi seringkali kita memilih untuk mengabaikannya. Ketika kita pertama kali melakukan kesalahan, hati kita biasanya bergetar. Ada rasa bersalah, ada rasa takut. Tapi ketika kita mengulanginya, getaran itu perlahan hilang. Sampai akhirnya, hati menjadi diam. Dan ketika hati sudah diam, disitulah bahaya sebenarnya. Karena kita tidak lagi memiliki pengingat dari dalam diri kita. Kita tidak lagi merasa bersalah. Kita tidak lagi merasa perlu untuk kembali. Padahal hati adalah kompas. Ia menunjukkan arah. Ia menjaga kita tetap berada di jalan yang benar. Tapi jika kita terus mengabaikannya, kompas itu akan rusak. Dan ketika itu terjadi, kita bisa tersesat tanpa sadar. Hati yang bersih akan merasa tenang saat dekat dengan Allah. Ia akan merasa gelisah saat jauh darinya. Tapi hati yang sudah tertutup akan merasa biasa saja dalam dosa dan justru merasa berat dalam kebaikan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika hati kita mulai mencintai apa yang seharusnya kita benci. Ketika kita merasa nyaman dalam kelalaian. Ketika kita menikmati sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Dan pada hari di mana semua dikembalikan, hati itu akan berbicara. Ia akan menjadi saksi atas semua yang pernah kita niatkan, semua yang kita sembunyikan, semua yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tidak ada yang bisa kita ingkari, karena saksi itu berasal dari dalam diri kita sendiri, dari sesuatu yang selalu bersama kita, dari awal sampai akhir. Maka sebelum hati itu benar-benar menjadi saksi, jagalah ia, bersihkan ia, dengarkan ia, karena bisa jadi hati kita hari ini sedang berusaha menyelamatkan kita sebelum semuanya benar-benar kembali kepada kita nanti.
dunia yang menipu dan akhir yang nyata. Dunia ini tidak pernah benar-benar seperti yang terlihat. Ia dihiasi dengan keindahan yang memikat, dengan kesenangan yang sementara, dengan harapan yang sering kali menipu. Banyak manusia terjebak di dalamnya, bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu terlena. Kita melihat orang lain bahagia, lalu kita ingin seperti mereka. Kita melihat kemewahan, lalu kita mengejarnya. Kita melihat pujian, lalu kita menginginkannya. Tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang bernilai di sisi Allah. Padahal dunia ini hanyalah tempat singgah. Ia bukan tujuan, ia hanya ujian untuk melihat siapa yang tetap ingat kepada Allah dan siapa yang tenggelam dalam kesenangan sementara. Yang membuat dunia ini berbahaya, bukan karena ia buruk, tapi karena ia terlihat indah. Ia membuat yang sementara terasa abadi. Ia membuat yang kecil terasa besar. Dan ia membuat kita lupa bahwa semua ini akan berakhir. Betapa banyak manusia yang menghabiskan hidupnya untuk sesuatu yang tidak akan ia bawa. Mengumpulkan harta, mengejar kedudukan, mencari pengakuan, tapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang sebenarnya. Dan ketika waktu itu datang, ketika dunia benar-benar ditinggalkan, barulah semuanya terasa jelas bahwa apa yang dulu kita kejar tidak ada yang ikut bersama kita. Dan apa yang dulu kita abaikan, justru itulah yang paling kita butuhkan. Dunia bisa menipu mata, tapi tidak bisa menipu kenyataan. Karena pada akhirnya, semua yang semu akan hilang. Dan yang tersisa hanyalah yang benar-benar nyata di sisi Allah. Yang menyedihkan adalah ketika kita baru menyadari semua itu di akhir, ketika sudah tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki, ketika semuanya sudah ditentukan, dan kita hanya bisa menerima. Maka selama kita masih berada di dunia, jangan biarkan ia menipu kita. Gunakan dunia, tapi jangan sampai kita dikuasai olehnya. Jadikan dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Karena pada akhirnya, kita tidak akan ditanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Dan itulah yang akan kembali kepada kita sebagai hasil dari semua pilihan kita. Hari di mana semua dikembalikan tanpa tersisa. Akan datang satu hari di mana tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua yang pernah kita lakukan akan ditampakkan dengan sangat jelas. Hari itu adalah hari di mana semua dikembalikan tanpa tersisa sedikit pun. Hari itu bukan seperti hari-hari di dunia. Tidak ada kesibukan yang melalaikan. Tidak ada hiburan yang mengalihkan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Yang ada hanya kenyataan. Dan setiap manusia berdiri sendiri, membawa hasil dari apa yang pernah ia lakukan. Kita tidak akan ditemani oleh harta kita. Tidak oleh jabatan kita. Tidak oleh orang-orang yang dulu kita banggakan. Bahkan orang-orang terdekat pun sibuk dengan dirinya sendiri, karena setiap jiwa harus mempertanggungjawabkan dirinya. Pada hari itu, semua yang kecil menjadi besar. Semua yang kita anggap sepele menjadi sesuatu yang sangat berarti. Kata-kata yang pernah kita ucapkan, langkah yang pernah kita ambil, semuanya hadir sebagai bukti. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang dilupakan, bahkan niat yang tersembunyi di dalam hati akan ditampakkan, dan disitulah keadilan Allah terlihat dengan sempurna. Ada yang wajahnya bersinar karena kebaikan yang mereka bawa. Ada yang wajahnya penuh ketakutan karena apa yang mereka lakukan di dunia. Bukan karena Allah tidak adil, tapi karena mereka sedang menerima hasil dari apa yang mereka pilih sendiri. Dan pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Yang ada hanyalah penyesalan bagi yang lalai dan kebahagiaan bagi yang mempersiapkan diri. Betapa banyak manusia yang berharap waktu bisa diputar kembali. Betapa banyak yang ingin diberi satu kesempatan lagi,
Tapi semua itu tidak akan pernah terjadi karena dunia sudah selesai bagi mereka. Hari itu adalah hari pembuktian, hari di mana semua yang kita sembunyikan di dunia menjadi nyata, hari di mana semua yang kita kirimkan kembali kepada kita tanpa perubahan. Maka sebelum hari itu datang, sebelum semuanya benar-benar dikembalikan, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada pilihan untuk menentukan bagaimana kita ingin berdiri di hari itu nanti. Kembali kepada Allah sebelum semuanya dikembalikan. Pada akhirnya, perjalanan ini akan sampai pada titik akhir. Tidak ada yang bisa mempercepat, tidak ada yang bisa menunda. Setiap langkah yang kita ambil hari ini sedang membawa kita menuju satu pertemuan yang pasti. Pertemuan dengan Allah. Semua yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada kita. Bukan sekadar cerita, bukan sekadar kenangan, tapi menjadi kenyataan yang akan kita hadapi. Dan di saat itu, kita akan melihat dengan jelas siapa diri kita sebenarnya. Dunia ini hanyalah tempat menanam. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita panen nanti. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang salah alamat. Semua akan kembali tepat kepada pemiliknya. Maka sebelum semuanya benar-benar dikembalikan, sebelum kita berdiri di hari yang tidak ada lagi kesempatan, kembalilah kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan penyesalan yang jujur. Tidak peduli seberapa jauh kita telah pergi, tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, pintu itu masih terbuka. Selama kita masih hidup, selama nafas masih berhembus, kesempatan itu masih ada. Jangan tunggu sampai hati menjadi keras. Jangan tunggu sampai kita tidak lagi mampu menangis. Jangan tunggu sampai kita terbiasa dalam dosa dan lupa bagaimana rasanya kembali. Mulailah dari hal kecil, dari satu doa yang tulus, dari satu sujud yang lebih lama, dari satu keputusan untuk meninggalkan sesuatu yang kita tahu salah. Karena setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar menuju Allah. Ingatlah, Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk kembali. Allah hanya ingin kita kembali dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala dosa, selama kita mau kembali dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita benar-benar kembali, Allah tidak hanya mengampuni, tapi juga mengganti keburukan kita dengan kebaikan, mengangkat derajat kita, dan memberikan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hari ini adalah kesempatan yang masih terbuka, kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Maka, jangan biarkan waktu berlalu tanpa perubahan, jangan biarkan hidup berjalan tanpa arah. Karena setiap detik yang kita lewati sedang menentukan apa yang akan kembali kepada kita nanti. Sebagai doa penutup, Ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dosa, dengan langkah yang sering salah arah, dengan jiwa yang sering lalai dari mengingat-Mu. Ya Allah, ampuni kami atas semua yang kami lakukan, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami sembunyikan maupun yang kami tampakkan. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami kembali kepadamu dengan membawa amal yang kosong, dengan hati yang mati, dan dengan penyesalan yang tidak lagi berguna. Ya Allah, lembutkan hati kami, hidupkan jiwa kami, dekatkan kami kepadamu, sebelum semuanya terlambat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi satu pesan ini menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah. Dan jika kamu ingin terus diingatkan, temani perjalanan ini dengan subscribe, like, dan dukung channel ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak jiwa yang kembali. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.